Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Ayana Putri Ramadina, NIM aku 1302625049. Di sini aku mau ngejelasin tentang materi hukum Gauss. Sebelum masuk ke materi, apa sih itu hukum Gauss? Hukum Gauss menyatakan bahwa total flux listrik yang keluar melalui suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik di dalam permukaan tersebut dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Intinya, hukum ini menjelaskan hubungan antara distribusi muatan dengan muatan medan listrik yang dihasilkan. Berikut ini adalah ilustrasi permukaan Gauss pada bola konduktor. Yang pertama, permukaan Gauss di dalam bola, di mana jari-jari permukaan Gauss lebih kecil dari jari-jari bola, karena seluruh muatan pada bola konduktor tersebar merata di permukaan luarnya, maka tidak ada muatan di dalam bola. Q sama dengan 0. Hal ini menyebabkan kuat medan listrik di dalam bola bernilai 0. Yang kedua, permukaan Gauss terdapat di permukaan bola. Jari-jari permukaan Gauss sama dengan jari-jari bola, di mana pada kondisi ini seluruh muatan bola Q dianggap berada di pusat bola. Kuat medan listrik di permukaan bola dapat dihitung dengan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Yang ketiga, permukaan Gauss di luar bola, di mana jari-jari permukaan Gauss lebih besar dari jari-jari bola. Medan listrik di luar bola akan semakin mengecil seiring bertambahnya jarak R dan pusat bola. Rumus yang digunakan adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Berikut ini adalah grafik hubungan kuat medan listrik E dengan jarak titik uji R dan pusat bola konduktor. Pada grafik terlihat bahwa di dalam bola konduktor tidak ada nilai kuat medan listrik atau E sama dengan 0. Tepat pada permukaan bola konduktor, nilai E sama dengan K per R kuadrat, dan di luar bola konduktor nilai kuat medan listrik semakin kecil jika jaraknya semakin jauh. Selanjutnya, pada grafik hubungan potensial listrik V dengan jarak titik uji R dari pusat bola konduktor, terlihat bahwa potensial listrik bernilai konstan dari pusat bola sampai ke permukaan bola konduktor. Sedangkan di luar bola, nilai potensial listrik akan semakin kecil jika titik uji R semakin jauh. Dengan menggunakan hukum Gauss, kita dapat menentukan nilai kuat medan listrik pada dua keping sejajar. Apabila dua keping sejajar masing-masing luasnya A diberikan muatan yang sama tetapi berlawanan jenis, yaitu plus Q dan min Q, maka garis gaya listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif dan menimbulkan kuat medan listrik sebesar E. Selanjutnya, medan listrik yang menembus dua keping sejajar. Berdasarkan hukum Gauss, jumlah garis medan yang menembus dua keping sejajar adalah flux sama dengan E dikali A cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Karena medan listrik E menembus keping secara tegak lurus, maka sudut theta sama dengan 0 dan nilai cos theta sama dengan 1, sehingga menjadi E dikali A sama dengan Q per epsilon 0, atau E sama dengan Q per A dikali epsilon 0. Muatan persatuan luas Q per A disebut juga dengan rapat muatan yang dilambangkan dengan sigma. Oleh karena itu, kuat medan listrik pada keping sejajar juga dapat dirumuskan dengan E sama dengan sigma per epsilon 0. Dengan keterangan E adalah kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, sigma adalah rapatan muatan satuannya kolom per meter kuadrat, epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa, nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per nm kuadrat. Selanjutnya di sini ada potensial listrik yang menembus dua keping sejajar. Apabila jarak antara dua keping sejajar D dan luas masing-masing keping A besar, potensial listrik antara kedua keping adalah V sama dengan E dikali D sama dengan Q per A dikali epsilon 0 dikali D. Itu adalah untuk medium vakum atau udara.
Dan untuk medium selain udara dirumuskan dengan V sama dengan E dikali D sama dengan Q per epsilon R dikali A dikali epsilon 0 dikali D. Dengan keterangan V adalah potensial listrik keping sejajar, satuannya volt, E adalah kuat medan listrik keping sejajar, satuannya Newton per kolom, D adalah jarak antara kedua keping, satuannya meter, A adalah luas masing-masing keping, satuannya meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat sebuah bola kecil bermassa M sama dengan 0,2 gram yang memiliki muatan listrik Q sama dengan 5 mikrocoulomb terapung bebas di antara dua keping sejajar dengan muatan berbeda jenis. Jika permitivitas ruang hampa epsilon 0 sama dengan 8,85 dikali 10 negatif min 12 coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, kita diminta menentukan rapat muatan atau sigma yang dialami bola kecil. Pertama, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada bola kecil di mana gaya listrik F arahnya ke atas dari muatan positif ke muatan negatif dan gaya berat W arahnya selalu ke bawah. Karena bola kecil tersebut terapung bebas, maka besar gaya listrik sama dengan gaya berat W. F sama dengan W. Q dikali E sama dengan M dikali G, di mana E sama dengan M dikali G per Q. Selanjutnya, substitusi kebersamaan rapatan muatan, di mana digunakan hubungan antara kuat medan listrik E dan rapat muatan sigma. Dirumuskan dengan sigma sama dengan E dikali epsilon 0 menjadi sigma sama dengan M dikali G per Q dikali epsilon 0. Selanjutnya, masukkan nilai yang diketahui di mana sigma sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 per 5 dikali 10 pangkat min 6 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Setelah dilakukan perhitungan, kita peroleh nilai rapat muatan yang dialami bola kecil yaitu sigma sama dengan 3,54 dikali 10 pangkat min 9 coulomb per meter kuadrat. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah hukum Gauss membantu kita memahami bahwa medan listrik bukan sekedar angka, melainkan aliran atau flux yang kekuatannya sangat bergantung pada seberapa banyak muatan yang ada di dalam suatu ruang dan bagaimana karakteristik ruang tersebut. Berdasarkan video yang saya lampirkan, hukum Gauss digunakan untuk menentukan hubungan antara muatan, luas keping, dan potensial listrik, di mana kuat medan listrik di antara dua keping sejajar bersifat seragam atau homogen, besarnya ditentukan oleh rapat muatan keping tersebut, dan potensial listrik sebanding dengan kuat medan listrik dikali dengan jarak antar keping D. Pengaruh medium, jika di antara keping terhadap bahan dielektrik medium selain udara, nilai potensial akan berubah karena adanya konstanta dielektrik atau epsilon R yang biasanya memperkecil kuat medan listrik.